Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Balik dulu. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Masih. Semangat. I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, yes. Kan sebelum pembelajaran dimulai, kalian kerjakan soal dan matik dulu ya. Siap kalian isi waktunya 5 menit. Kerjakan kelompok ya. Dikerjakan waktunya 5 menit. Ya. Ya di situ. Nanti ditulis kelompoknya, anggotanya siapa ya?
Namanya siapa? Udah selesai. Bentar, namanya. Iya, nama kelompok. Ya, itu saja. Ya, nama siapa? Ya. Di kelas bawah, kelas 5, kelas 4 kalian pasti sudah pernah mengenal ide pokok. Jadi coba kalian ingin kembali di situ. Apa itu ide pokok? Kalian diskusikan, isinya apa? Ditulis di situ. Biasakan kamu. Nah, di situ ya ada 2 kotak. Kalian isi 1 boleh, kalau memang jawabannya 1 ya 1, kalau jawabannya 2-2 ya tentang 2-2-nya. Sudah selesai? Nah, banyak. Sudah selesai anak-anak? Sekarang kita bahas ya. Nanti per kelompok jawabnya ya. Soal yang pertama, nama lain dari ide pokok. Kalimat utama atau gagasan utama. Nah, dari kelompok Anda. Nama lain dari ide pokok adalah kalimat utama atau gagasan utama. Benar apa salah? Benar. Jadi ide pokok adalah gagasan utama atau kalimat utama yang menjadi inti sebuah paragraf. Ya. Kemudian soal yang kedua, kelompok Dio. Boleh dibaca? Pilihlah dari satu urutan yang di bawah ini yang benar. Intisari atau pikiran utama yang berdasar
dua-duanya benar. Benar apa salah? Benar. Jadi ciri-ciri ide pokok adalah merupakan intisari dari pikiran utama yang mendasari suatu paragraf. Yang kedua, kalimatnya mengandung gagasan-gagasan penjelas. Sekarang soal nomor 3. Kelompok kamu. Perhatikan paragraf di bawah ini. Ani adalah anak yang patuh kepada orang tua. Setiap pagi, Ani selalu membantu ibunya untuk memasak. Ani tidak pernah membantah perintah orang tuanya. Ide pokok dalam paragraf di atas adalah mencari kalimat yang pokok atau inti utama dan tugas bisa terdapat pada awal atau akhir paragraf. Benar apa salah? Salah. Yang benar ide pokoknya adalah Ani adalah anak yang patuh kepada orang tua. Ani adalah anak yang patuh kepada orang Tua. Jadi di situ ya merupakan kalimat utama ya dari sebuah paragraf. Itu adalah ide pokok. Kemudian setiap pagi Ani sebelum membantu orang tuanya untuk memasak merupakan kalimat apa? Penjelas. Jadi ide pokok itu ya selalu diikuti dengan kalimat penjelas. Ani tidak pernah membantah perintah orang tuanya, termasuk kalimat penjelas. Nah, terima kasih. Bisa dikumpulkan. Kemudian kita lanjut ya ke materi tentang ide pokok. Apakah kalian suka membaca cerita pendek? Dalam cerita pendek ya di situ terdapat ya bermacam-macam paragraf. Nah, pada sebuah paragraf tersebut terdapat ide pokok. Nah, pernahkah kamu mencari ide pokok dalam cerita itu? Nah, karena di situ ya terdapat inti dari sebuah paragraf yang menyusun sebuah cerita tersebut. Kita lanjut. Memahami ide pokok dalam teks deskripsi, narasi, dan eksposisi. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar kalian mengerti alur dari cerita tersebut. Kalian bisa menyimpulkan ide pokok dari teks deskripsi dan narasi eksposisi dengan benar. Alur tujuan pembelajarannya adalah melalui tayangan video pembelajaran. Nanti ada video pembelajaran ya. Kalian dapat memahami ide pokok dengan benar. Melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis ide pokok dalam teks deskripsi dan narasi eksposisi dengan benar. Dan melalui kegiatan diskusi, peserta didik nanti mampu menyajikan hasil identifikasi ide pokok dalam teks deskripsi, narasi, dan eksposisi. Nanti kalian diskusikan ya. Setelah tayangan video, kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita lanjut, tahukah kamu tentang teks deskripsi, narasi, dan eksposisi? Nah, di situ dijelaskan teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan secara rinci tentang suatu objek, baik itu makhluk, hidup, tempat, dan peristiwa. Kemudian teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan rangkaian peristiwa atau kejadian secara berurutan atau sesuai dengan urutan waktu. Nah, kalau teks deskripsi ini contohnya peristiwa bencana alam, gunung meletus. Nah, di situ kan kejadiannya benar-benar terjadi. Kalau narasi itu contohnya karangan, legenda, kemudian
dari suatu introduksi ya, seperti itu adalah narasi. Sekarang kita lihat posisi teks yang memuat penjelasan mengenai suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Nah, contoh penemuan-penemuan baru, contoh penemu listrik, nah, Thomas Alva Edison. Nah, itu adalah melalui penjelasan suatu informasi pengetahuan dan fakta yang sebenarnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ke materi utama, apakah itu ide pokok? Ada yang bisa? Rahel, ide pokok adalah? Ide pokok adalah gagasan utama atau inti permasalahan yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ya. Ide pokok adalah gagasan utama atau topik yang menjadi inti suatu paragraf. Ya, di situ ide pokok merupakan bagian penting yang harus ada dalam sebuah paragraf dan biasanya terletak pada awal kalimat atau kalimat utama. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, di situ ya kalian dalam sebuah paragraf ya. Di situ kalian bisa menentukan ide pokok menggunakan cara seperti berikut. Ya, yang pertama membaca paragraf dengan cermat dan cermat. Kemudian menentukan kalimat utama. Jadi yang pertama itu kalian baca dulu, dicermati dulu. Setelah dibaca kalian tentukan kalimat utama. Ya, kalimat utama itu bisa terletak pada awal kalimat, ya, awal paragraf ya, yang disebut paragraf apa? Kalau kalimat utama terdapat di awal, namanya paragraf. Ayo. Ya, kalimat utama kan paragraf ada 3 ya, induktif, deduktif, dan campuran. Ya. Kalau kalimat utamanya pada awal paragraf ya, namanya paragraf induktif. Ya, kalau di akhir paragraf deduktif. Ada juga yang campuran di awal dan di akhir namanya induktif, deduktif. Pahami isi kalimat utama. Jadi kalian pahami isi dari kalimat utama itu tadi apa. Kemudian kalian tandai kata-kata yang penting. Jadi dalam buku cerita ya, kalian tandai kata-kata yang penting tadi. Kemudian kalian kenali kalimat-kalimat penjelasnya. Ya, setelah kalimat utama ya, itu pasti ada kalimat-kalimat penjelas ya, yang menguatkan ide pokok tersebut. Kemudian kalian bisa tandai pokok pikiran. Jadi yang menjadi pokok pikiran sebuah paragraf itu apa? Bisa kalian tandai. Kita lanjutkan. Ya, di sini ada video. Mohon dicermati. Juga bisa terletak di akhir paragraf yang disebut paragraf induktif. Serta kalimat utama juga bisa terletak di awal dan di akhir paragraf yang disebut paragraf campuran atau deduktif induktif. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat utama, maka kita harus memahami kalimat pendukung. Kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung kalimat utama.
Artinya, kalimat pendukung ini menyempurnakan sebuah paragraf atau kalimat utama. Kalimat pendukung juga disebut kalimat penjelas. Di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas, yang merupakan uraian atau rincian dari kalimat utama. Berikut ciri-ciri ide pokok. 1. Memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. 2. Biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. 3. Ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Berikut langkah-langkah menemukan atau menentukan ide pokok suatu paragraf. 1. Membaca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Mencermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Membaca kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokoknya. 4. Menandai ide pokok tiap paragraf. 5. Menandai informasi penting dalam tiap paragraf. Contohnya, perhatikan paragraf berikut ya. Bencana banjir lumpur dikarenakan jebolnya tanggul Situ Gintung yang berlokasi di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi penduduk di sekitar sana. Beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Ide pokok dari paragraf di atas adalah bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Berdasarkan paragraf yang ada di atas, kita dapat melihat bahwa kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Dan kalimat yang lain berguna menjadi kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada. Seperti yang dapat kita lihat dari kalimat, beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Kalimat tersebut menjelaskan beragam contoh penyakit yang dapat ditimbulkan bencana banjir yang terjadi. Dan kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Cukup mudah dipahami, bukan? Demikian tadi video pembelajaran tentang ide pokok dan ide pendukung dalam teks bacaan. Tentunya masih banyak kekurangan dalam video ini. Silakan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Sudah paham anak-anak? Jadi, isi dari video tersebut adalah tata cara kalian untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Kemudian di sini ada sebuah paragraf ya, hutan Indonesia adalah hutan tropis ketiga paling besar di dunia. Indonesia menjadi tempat 10% sampai 15% dari semua tanaman. Mamalia dan burung, dari orangutan hingga burung cendrawasih, lalu spesies langka yang terancam punah dapat ditemukan di hutan Indonesia. Nah, dari paragraf tersebut ya, kalian bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya di sini adalah Hutan Indonesia adalah hutan tropis ketiga paling besar di dunia. Hutan Indonesia adalah hutan tropis paling besar ketiga di dunia. Nah, dalam ide pokok tersebut ya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya apa? Indonesia menjadi tempat bagi 10% sampai 15% dari semua tanaman, mamalia dan burung, dari orangutan spesies langka yang terancam punah dapat ditemukan di hutan Indonesia. Jadi kalian sudah paham ya? Tentang cara menentukan ide pokok dan kalimat penjelas. Sekarang kita lanjutkan dengan kalian kerjakan secara kelompok ya.
Ditulis nama nanti kelompoknya. Iya. Namanya ditulis di situ. Ya, bisa dikerjakan secara kelompok, kalian diskusikan sama-sama ya. Tulis namanya. Jawab bersama-sama. Oh, berdiskusi ya? Apa yang dimaksud dengan kelompok? Itu adalah dikerjakan secara berkelompok ya. Kamu diskusikan dengan kelompokmu. Bagaimana?
jawabannya ditulis di belakang ya. Soal cerita. Ini tuh ada cerita ya. Paragraf. Ya.
Ya. Nanti dijawab per kelompok saja. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelompok 7 ya. Soal yang pertama, kelompok 1 bisa berdiri. Terletak dalam kalimat utama. Benar apa salah? Kelompok satu benar ya. Ya, jadi ide pokok adalah gagasan utama atau topik yang menjadi intisari sebuah paragraf. Ya, ide pokok merupakan bagian penting dan harus ada pada paragraf ya. Biasanya terletak pada kalimat utama. Sekarang soal yang kedua, kelompok Rahel. Bisa berdiri. Perhatikan pertanyaan di bawah ini. A. Berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. B. Memiliki kalimat pendukung atau kalimat penjelas. C. Berisi uraian-uraian kecil, contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi, dan kutipan-kutipan. D. Mengandung gagasan-gagasan penjelas. Manakah di antara 4 pernyataan yang merupakan ciri dari ide pokok? A. Berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Jawabannya benar apa salah? Benar. Itu dijawab dua juga boleh ya. Jadi di sini adalah manakah di antara 4 pernyataan yang merupakan ciri-ciri ide pokok? Yang pertama, berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf. Ya, jelas. Ya, jelas benar. Biasanya menjadi pusat pembahasan. Itu benar. Memiliki kalimat-kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Ya, benar apa salah? Benar. Benar. Bisa dijawab B, A dan B berarti benar. Berisi uraian-uraian kecil, contoh-contoh ilustrasi dan kutipan. Salah ya. Yang ketiga, mengandung gagasan-gagasan penjelas.
Benar apa salah? Benar. Jadi bisa dijawab A, B, dan D. Ya, jadi jawabannya itu. Sekarang kelompok 3. Jawab soal nomor 3. Bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Membaca setiap kalimat dalam paragraf. Mencari kalimat utama yang berisi inti pembahasan. Membedakan kalimat utama dengan kalimat penilai. Ya, jawabannya benar apa salah? Cara menemukan ide pokok ya dari sebuah paragraf adalah yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, temukan kalimat-kalimat utama. Yang ketiga, pahami dari isi kalimat utama tersebut. Kemudian bisa kalian tandai kata-kata yang penting. Yang kelima, kenali kalimat penjelas. Yang keenam, tandai pokok pikiran. Jawabannya benar apa salah kelompok 3? Nah, sekarang kelompok 4. Soal nomor 4. Nah, ini jawab depannya paragraf ke-1 dan ke-2 aja. 1, 2, nanti di sana kelompok 3, 4. Kemudian kamu nanti soal nomor 5, kamu soal nomor 6. Paragraf 1 dan 2. Ya. Pada dasarnya Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang dibatasi bukannya dari Sabang sampai Merauke. Itu paragraf 1. Kemudian yang paragraf kedua. Indonesia memiliki banyak flora dan fauna yang langka. Ya. Jawabannya benar apa salah? Benar. Ini pokok paragraf pertama ya. Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang tidak terhitung jumlahnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu kalimat utamanya. Kemudian diikuti kalimat penjelas ya yang lainnya. Paragraf kedua, Indonesia memiliki banyak flora dan fauna yang langka. Ya. Kemudian itu yang lainnya adalah kalimat penjelas. Paragraf ketiga. Indonesia begitu kaya dan indah. Oleh karena itu, ya Pak, jawabannya benar apa salah? Yang paragraf 4 apakah tidak kurang itu? Lalu paragraf ketiga ya, Indonesia keindahan alam bawah laut Indonesia juga turut menjadi pesona dari Indonesia. Ya. Paragraf keempat, Indonesia begitu kaya dan indah. Oleh karena itu kita perlu menjaga dan melestarikan kekayaan yang ada. Nah, harusnya sampai di situ ya. Itu pokoknya. Sekarang nomor 5, kelompok Tuhan. Paragraf kelima, Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang tidak terhitung jumlahnya dari Sabang sampai Merauke. Sudah dijawab kelompok 4. Ini pertanyaan nomor 5. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Oh, kita semangat tidak? Iya. Nah, itu bisa kalian kumpulkan, sudah kasih nama kan? Ya. Kumpulkan dulu. Pertanyaan aja soal.
kelompoknya belakang juga nggak apa-apa ya. Kasih nama kelompoknya masing-masing. Tulis nama kelompoknya sendiri ya. Ya, kelompok kamu kan 4 anak namanya. Ditulis di atas bisa. Kelompoknya ditulis ini. Ya. Kelompok 4 anggotanya siapa aja ditulis namanya ya.
Ada pertanyaan yang sulit, udah. Ada yang sudah mengerti? Paham nggak? Sudah selesai? Sudah. Kita bahas bersama ya? Urutan sama seperti kelompok tadi. Sekarang nomor 1, kelompoknya Zikri. Menjawab. Nomor 1. Bisa berdiri. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ide pokok.
atau inti dari sebuah paragraf. Soal nomor kedua, kelompok bio. Sebutkan ciri-ciri ide pokok. Memiliki kelima pendukung, berfungsi menjadi inti dalam sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Jawab. Ciri-ciri ide pokok adalah benar atau salah? Benar. Jawabannya apa, Johan? Memiliki kalimat pendukung berfungsi menjadi inti dalam sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Ya, jawabannya benar. Sekarang nomor 3, kelompok Cecil. Paragraf di bawah ini, banyaknya pulau ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai makin berwarna. Selain pantai, keindahan dunia bawah laut juga menjadi incaran para wisatawan untuk masuk ke dalamnya dan ikut menikmati kehidupan bawah laut di Indonesia. Ide pokok pada paragraf di atas adalah banyaknya pulau yang ada di Indonesia, kekayaan laut dan pantai makin berwarna. Ya, ide pokok dari paragraf tersebut benar apa salah? Benar. Ya, ide pokoknya adalah banyaknya pulau yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai makin berwarna. Ya, itu ide pokok dari paragraf soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4, kelompoknya Widi. Perhatikan paragraf di bawah ini. Keindahan hutan di Indonesia tak perlu diragukan lagi, sebab memang hijau hamparan kolam membuat mata seakan gratis. Selain itu, hewan dan tumbuhan endemik banyak yang menjadi tujuan wisatawan yang hanya untuk berfoto untuk menyaksikan momen tersebut. Ide pokok pada paragraf di atas adalah keindahan hutan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi, sebab memang hijau hamparan kolam membuat mata seakan gratis. Ya, ide pokoknya adalah keindahan hutan di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Ya, membuat mata kita seakan terhipnotis. Kemudian soal nomor 5, kelompoknya Arum. Sebutkan paragraf di bawah ini. Pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona di sebelah kiri dan melihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga kumpulan ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan bulu-bulu putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Ide pokok pada paragraf di atas adalah pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona. Pemandangan? Pantai Parangtritis sangat mempesona. Ya, benar. Pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona. Ya. Jawaban bisa dikumpulkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang kurang jelas? Ya. Masih ada yang kurang jelas? Ya. Umpama ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Ya. Ya, dari yang pertama, apakah itu ide pokok ya? Ide pokok adalah gagasan utama atau topik yang menjadi inti sebuah paragraf. Ya, kemudian bagaimana cara menemukan ide pokok ya? Dibaca paragrafnya dengan cermat, temukan kalimat utama, pahami isi kalimat, tandai kata-kata yang penting, kenali kalimat penjelas dan tandai pokok pikiran. Kemudian ini apa juga? Ya. Jadi sampai di sini ya.
Kita berdoa dulu ya. Yang ingin pembelajaran kita berdoa untuk ketua bisa dipimpin berdoa. Doa mulai. Ya, sekian. Semoga selamat sampai di rumah ya. Dari di jalan nanti pulangnya bergantian ya dari kelompok sana. Dari jalan.